Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maida Wulan Syarif Fauzi dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas B. Hari ini saya akan berpresentasi tentang bahasa Arab pra-Islam yang judulnya Sejarah Ka'bah dan Posisinya. Nama Maida Wulan Syarif Fauzi, Prodi Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Sirah Nabawiyah. Saya akan memperkenalkan Ka'bah. Ka'bah yang disebut juga dengan Baitullah, rumah Allah, atau Baitul Atiq, atau rumah kemerdekaan. Ka'bah adalah bangunan yang dijadikan sebagai patokan atau kiblat umat Islam di seluruh dunia, dan bangunan tempat seluruh umat Islam di dunia menghadapkan wajahnya sebanyak 5 kali sehari dalam sembahyangnya. Ka'bah juga sebagai patokan umat Islam untuk berziarah saat datangnya umroh dan haji. Kita pasti mengenal betul Ka'bah, karena Ka'bah adalah rumah Allah yang sangat diinginkan semua umat Islam untuk menginjakkan tanah di Ka'bah, yang letaknya adalah di Mekah. Sejarah Ka'bah. Saya akan memperkenalkan sejarah Ka'bah. Sejarah pertama dibangunnya Ka'bah sampai saat ini. Ka'bah dibangun berkali-kali, mengalami renovasi juga berkali-kali. Yaitu ada 7 pada masa Nabi. Yang pertama, Ka'bah dibangun sejak Nabi Adam. Yang kedua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketiga, di zaman jahiliyah oleh suku Quraisy. Yang keempat, pada zaman Abdullah bin Zubair bin Awam pada 65 Hijriah. Yang kelima, Al-Hajjaj bin Yusuf atau atas Takaf pada tahun 74 Hijriah. Yang keenam, Sultan Murad atau Kanal Utsmani, yaitu pada 1040 Hijriah. Yang terakhir, pembangunan kembali Ka'bah di tahun 1996 di masa Raja Fahd Ibnu Abdul Aziz 1417 Hijriah. Setelah ini saya akan merinci satu persatu kembalinya renovasi di setiap tahunnya. Yang pertama adalah Ka'bah pada zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan Nabi Ismail. Nabi Adam merupakan nabi yang pertama kali mendirikan Ka'bah pada tahun 1500. Yang tercatat adalah pada tahun pertama Ka'bah didirikan. Berdua dengan putranya yang sangat taat, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, yang membangun Ka'bah dari bebatuan Bukit Hira, Ubais, dan tempat-tempat lainnya. Sebagaimana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggalkan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Allah, Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 127. Ka'bah yang dibangun kembali kedua nabi dan hamba Allah ini berbahan batu, tingginya 6 hasta, 4,5 meter, panjangnya dari arah timur 32 hasta, 16 meter, dari arah barat 31 hasta atau 15,5 meter, dari arah utara 20 hasta atau 10 meter, dan dari arah selatan 22 hasta 11 meter. Nabi Ibrahim tidak membuat atap Ka'bah, membuat pintu masuk yang sejajar dengan tanah, tapi tidak membuat daun pintunya. Jadi pas
Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu membuat tembok pinggir-pinggirnya seperti bangunan, membuat lubang buat pintu, tapi tidak membuat bolongan tapi tidak ditutup buat pintu, terus juga tidak membuat atapnya. Yang kedua yaitu Ka'bah pada zaman Quraisy. 6 tahun sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah yang diutusnya sebagai nabi dan rasul, terjadilah banjir yang sangat besar di kota Mekah. Akibatnya bangunan Ka'bah mengalami kerusakan. Nah, di saat itu, para pemuka Quraisy mengumumkan kepada penduduk kota Mekah untuk merenovasi Ka'bah kembali. Mereka mengurangi bangunan dari arah Hijr Ismail hingga 6 hasta atau 3 meter lebih dan menambah tinggi bangunan 16 hasta atau 9 meter. Karena suku Quraisy tidak punya cukup dana, mereka tidak membangun kembali seluruh Ka'bah. Karena itulah bentuknya jadi bunju sangkar dan tidak serupa dengan bentuk aslinya yang persegi panjang. Daerah bagian dasar Ka'bah yang tidak dibangun kembali disebut Hatim. Di masa zaman Quraisy ada perselisihan. Pada masa itu sempat terjadi perselisihan antara kepala suku atau kabilah yang lainnya ketika ingin meletakkan kembali batu Hajar Aswad. Pas banjir melanda itu, batu Hajar itu ditaruh di gunung. Nah, pas sudah dibangun kembali Ka'bah, bingung suku dan kabilah siapa yang harus menaruh kembali. Berkat perselisihan, Nabi Muhammad itu berhasil diselesaikan dengan baik tanpa harus ada pertumpahan darah dan tanpa harus ada pertumpahan pihak yang dirugikan. Dan menjelang pada saat Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, sampai dipindahnya ke kota Madinah di lingkungan Ka'bah yang penuh dengan patung yang merupakan suatu perwujudan dari Tuhan bagi bangsa Arab. Ketika saat itu digelapkan pemilikan Hijriah sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim yang merupakan sebagian nenek moyang dari Muhammad bangsa Arab. Jadi Nabi Muhammad itu suruh membawa kain, diambilkan kain, dan setiap kabilah atau kepala suku dan kabilah untuk memegangkan ujung-ujung kain, dan ditaruhlah Hajar Aswad di atas kain itu dan digotong bersama-sama sampai ke Ka'bah dan ditaruhlah Hajar Aswad di sana. Jadi semuanya dapat menaruh kembali berkat Nabi Muhammad. Yang ketiga yaitu Ka'bah pada masa Abdullah bin Zubair bin Awam, yaitu pada 65 Hijriah. Tentara Syria atau pimpinan Yazid menghancurkan rumah Allah Ka'bah di bulan Muharram 64 Hijriah, setahun setelah dia membantai keluarga Muhammad di Karbala. Ibnu Zubair ingin membangun Ka'bah persis seperti yang diinginkan Muhammad. Sang Nabi berkata, "Jika orang-orangmu tidak baru saja meninggalkan kepercayaan paganmu, dan jika aku punya cukup dana untuk membangun Ka'bah, aku akan tambahkan beberapa kaki di atasnya. Dari Hijr, juga aku akan pasang 2 pintu, 1 pintu agar orang-orang dapat masuk ke dalamnya, dan pintu satunya lagi untuk keluar." Ibnu Zubair membangun Ka'bah seperti yang diinginkan Nabi. Dia meletakkan 2 pintu, satu menghadap timur dan satu lagi menghadap barat. Dia juga membangun daerah Hatim yang terletak di sekitar Ka'bah yang dikelilingi oleh tembok rendah separuh lingkaran. Ini ya, seperti ada yang digambar. Hatim itu bentuk setengah lingkaran. Yang keempat, Ka'bah Al-Hajj bin Yusuf atau Atis Thaqafi. Di tahun
selanjutnya yaitu Ka'bah Al-Hajj bin Yusuf At-Taskafi, yaitu pada tahun 74 Hijriah. Di tahun 74 Hijriah atau 69 Masehi, Al-Hajj bin Yusuf atau Al-Takafi atas persetujuan Khalifah Bani Umayyah bernama Abdul Malik menghancurkan apa yang dibangun Ibnu Zubair, mengembalikan struktur bangunan persis seperti yang ada pada zaman Panggan Quraisy. Seperti yang satu, Ka'bah diperkecil jadi sama ukurannya dengan yang ada saat ini. 2. Membongkar Hatim. 3. Menutup pintu barat dengan tembok. 4. Menutupkan tembok di daerah Hatim. 5. Membuang tangga kayu yang ditempatkan Ibnu Zubair di dalam Ka'bah. 6. Mengurangi ketinggian pintu sampai 7 kaki. Struktur ini tetap sama selamanya. Selanjutnya yaitu Ka'bah Sultan Murad pada masa Sultan Murad Khanal Utsmani, yaitu 1040 Hijriah. Di tahun 1039 Hijriah atau 1629 Masehi, lagi-lagi rumah Allah kebanjiran, melanda sehingga dua tembok bagian timur dan barat Ka'bah rubuh. Kejadian ini terjadi di 19 Sa'ban tahun 1039 Hijriah. Banjir mencapai ketinggian 10 kaki atau 3 meter dari tanah. Setelah usai banjir, maka Ka'bah dibangun kembali di bawah pengawasan Sultan Murad. Bentuknya persis sama dengan Ka'bah di zaman Quraisy sebelum Muhammad mengklaim dirinya sebagai nabi. Yang terakhir yaitu pembangunan kembali Ka'bah pada tahun 1996. Bongkar pasang besar-besaran dilakukan terhadap Ka'bah dari bulan Mei 1996 sampai Oktober 1996. Dilakukan setelah 400 tahun Ka'bah dibangun kembali oleh Sultan Murad. Dalam pembangunan kembali kali ini, bagian yang masih asli hanyalah batu-batu Ka'bah saja. Semua bagian lainnya diganti, termasuk bagian langit-langit dan atapnya yang terbuat dari kayu. Yang terakhir yaitu posisi Ka'bah. Pada awalnya bangunan Ka'bah terdiri atas 2 pintu serta letak pintu Ka'bah terletak di atas tanah. Tidak seperti sekarang yang pintunya terletak agak tinggi. Terdapat beberapa bagian dalam Ka'bah. Bagian Ka'bah yang ternama antara lain adalah makam Ibrahim, Hijr Ismail, Hajar Aswad, dan rukun atau sudut Ka'bah. Yang terdapat, sekarang saya akan membahas yang terdapat dalam Ka'bah. Apa yang terdapat dalam Ka'bah? Yaitu 1. Di dalamnya terdapat 2 pilar, atau orang lain menyebutnya 3 pilar. Kedua, ada meja untuk meletakkan parfum. Ketiga, terdapat 2 lampu lentera yang digantungkan dari langit-langit. Keempat, ruangan cukup untuk menampung 50 orang. Kelima, tidak ada lampu listrik di bagian dalam. Jadi dia pakai sinar matahari. Ketujuh, tembok dari lantai terbuat dari marmer. Kedelapan, tidak ada jendela di bagian dalam. Kesembilan, hanya ada 1 pintu. Yang kesembilan, bagian atas tembok di bagian dalam ditutupi gorden. Sama yang seperti yang ada di gambar. Saya sudah memberikan gambar itu seperti itu. Itu ada Hatim, ada Hajar Aswad, pintu Ka'bah, pancuran emas, Hijr Ismail, itu seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.